Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan hati, kita berdoa dalam hati. Amin. Untuk memulai kebaktian sore ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan kudus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, Amsal 4 ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23, kita membaca secara bergantian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang apakah orang itu beriman atau bodoh? Meskipun demikian, segala usaha yang dilakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau orang melakukan dengan iman, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak melakukan itu. Ini pun kesia-siaan dan kemarahan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Lalu hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak akan tenteram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 31 Juli 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu, hikmat yang dari atas. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah David Fajar Surya Sitanggang, putra dari Bapak Janus Sitanggang dan Ibu Rosa Borumarbun, alamat Jalan Ibrahim Lorong Radio, RT 021 Jambi. Anggota Jemaat HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Dengan tunangannya, Hapi Sri Tresnawati Borumarbun, putri dari Bapak Bungaran Marbun dan Ibu Jenriha Boru Simamora, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Kalibata. Pemberkatan nikah Jumat 5 Agustus 2022 di Gereja HKBP Jambi, Distrik 25 Jambi. Ketiga, anggota Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 31 Juli 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. 1. Binsar Roberto Nababan dan Ibu Eva Boru Lumban Gaul beserta 2 orang anak datang dari HKBP Ciputat, Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Alamat Jalan Al-Falah nomor 29A, RT 7 RW 2, Sektor Cipinang Asam. Kedua, Yesi Teresia Tampu Bolon, seorang pemudi, datang dari HKBP Pacur Nauli, Resort Bombongan Distrik 5, Sumatera Timur. Alamat Jalan Usman Harun RT 2 RW 5, nomor 1A, Sektor Warung Sau. Ketiga, Radot Yogi Simanukali dan Ibu Rahel Neni Yuli Nenggolan, datang dari HKBP Siloam Kandis, Resort Metro Distrik 32 Lampung. Alamat Jalan Beranjangan 1 nomor 15, Sektor Halim. Jemaat baru dipersilakan berdiri. Silakan duduk. Keempat, pelajar CD reguler. Sesuai dengan permintaan warta jemaat, akan diadakan penerimaan CD reguler tahun ajaran 2022-2023 yang disesuaikan dengan tahun ajaran sekolah untuk kelas 10 SMA atau sederajat. Pendaftaran ditutup Minggu 28 Agustus 2022 bagi jemaat yang ingin mengikuti belajar CD reguler tersebut supaya melengkapi persyaratan. 1. Surat pengantar dari Situa Sektor. 2. Fotokopi surat baptis. 3. Fotokopi buku anggota jemaat serta pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 5. Kebaktian Padang Seksi Perempuan. Rabu 3 Agustus 2022, Seksi Perempuan HKBP Sutoyo akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur. Berangkat dari gereja pukul 8 WIB. Bagi perempuan HKBP Sutoyo yang berminat ikut di acara tersebut supaya mendaftar kepada panitia Nyonya Manurung Boru Siregar, nomor HP 0815 1881 334, dan Nyonya Situasi Jabat Boru Sirait, nomor HP 0812 1062 7176.
Keenam, pertanyaan sektor. Kamis 4 Agustus 2022, gereja kita mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah sektor Parserahan, sektor Cibubur, sektor Perumpung Barat, dan paduan suara Ama Agape, paduan suara Grace, HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group sektor. Ketujuh, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir. Jumat 5 Agustus 2022, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 4 ruang sekolah minggu HKBP Sutoyo. Masuk pukul 19.30. Dihimbau kepada anggota paduan suara kasih choir supaya hadir dan ikut dalam acara kebaktian bulanan tersebut. Kedelapan, rapat lanjutan Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo. Untuk persiapan Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo, bersama ini pengurus seksi Ama dan Ama Huria mengundang seluruh Ama Huria HKBP Sutoyo untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 5 Agustus 2022 bertempat konsistori atau kantor gereja. Waktu pukul 18.30 WIB, diharapkan hadir tepat waktu. 9. Seksi pendidikan, Sabtu 6 Agustus 2022, pukul 9 WIB, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan memberikan penghargaan kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo untuk tingkat SD, SMP, SLTA atau SMU sederajat yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 di kelas masing-masing. Dihimbau kepada anak-anak yang akan menerima penghargaan dan orang tua supaya hadir di gereja pukul 8.30 WIB. Sebelum penyerahan penghargaan dilaksanakan, kita akan mulai dengan ibadah singkat. Nama-nama penerima penghargaan terlampir. 10. Baptisan Kudus. Minggu 7 Agustus 2022 di ibadah pukul 8.30 akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis supaya datang di konseling baptisan pada Jumat 5 Agustus pukul 16 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa sektor, fotokopi buku anggota jemaat. Bagi jemaat sektor Parserahan langsung ke sekretariat gereja. 11. Persembahan ke depan altar. Minggu 7 Agustus 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur bulanan jemaat. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 12. Pelajar CD khusus. Mulai Minggu 14 Agustus 2022, penutupan pendaftaran untuk pelajar CD khusus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Sutoyo yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Bagi jemaat yang berminat supaya mendaftar ke sekretariat gereja. 13. Jadwal pesta-pesta gereja di HKBP Sutoyo 2022. 1. Pesta Gotilon digabung dengan Parheon Ama HKBP Sutoyo yang akan dilaksanakan awal bulan Oktober 2022. Kepanitiaan diserahkan ke seksi Ama HKBP Sutoyo. Kedua, pesta dewan-dewan sekaligus penutupan tahun kesehatian HKBP Sutoyo, The Harmony HKBP Sutoyo, akan dilaksanakan pada bulan November 2022 sebelum akhir tahun gerejawi. PIC Ketua Dewan Marturia, Sintua B. Pakpahan SH MM. 14. Calon situa. Gereja kita membuka penerimaan untuk calon situa supaya sektor-sektor yang membutuhkan calon situa yang baru agar situa sektor bersama jemaat di sektornya memilih dan mengusulkan calon situa yang baru di sektornya.
Batas waktu pengusulan calon situa sampai dengan bulan September 2022. Ke-15, penggunaan barcode. Untuk mendapatkan informasi warta jemaat HKBP Sutoyo, setiap minggunya dihimbau kepada jemaat yang mengikuti ibadah pada pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB supaya di-scan barcode yang sudah ditempelkan di bangku atau tempat duduk masing-masing. Ke-16, berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Parulian Sitompul, seorang bapak, Selasa 26 Juli 2022, tutup umur 62 tahun, meninggalkan istri Imelda O. Boru Siagian beserta 1 orang anak dari sektor Perdatam. Kedua, Judika Gultom, seorang pemuda, Kamis 28 Juli 2022, tutup umur 46 tahun dari sektor Perumpung Barat. Kiranya Tuhan Yesus yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 17. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Waldemar Arwan Boru Manurung dari sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Bunga altar untuk Minggu 31 Juli 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dan keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, baik yang datang secara tatap muka ke gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming, firman Tuhan bagi kita di minggu sore ini terambil dari surat Yakobus pasal 3 mulai dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Topik kita sekali lagi tadi, hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, hikmat sorgawi. Kita perhatikan tadi lewat pembacaan nats ini, kita diperhadapkan kepada perbedaan antara hikmat yang dari atas dengan hikmat yang dari bawah. Hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang sorgawi dengan hikmat yang dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu mari kita lihat apa perbedaan yang dinyatakan lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama dikatakan adalah kita harus melihat sumbernya, bahwa hikmat dari Tuhan itu, hikmat yang dari atas itu, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari Allah. Jadi kita harus lihat dulu dari mana sumber hikmat itu. Saudara-saudaraku, kalau hikmat yang dari atas, dari Allah, sedangkan hikmat dari dunia ini, hikmat yang di bawah ini tadi dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan ini, itu adalah dari nafsu manusia. Dan bahkan dikatakan dalam pembacaan ini dari setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu selain kita melihat sumbernya, kita juga jangan lupa melihat hasilnya. Jadi hasilnya juga harus kita lihat selain sumbernya. Jadi dua hal itu harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang dari mana sumber hikmat yang dari atas itu. Kita lihat sumbernya dan kita lihat juga hasilnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita perhatikan tadi saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat dari Allah itu hasilnya adalah membawa pertobatan, membawa perdamaian, memberikan damai, penuh belas kasihan. Sedangkan hikmat dari dunia tadi dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan ini saudara-saudaraku, membuat orang menghasilkan tinggi hati atau kesombongan di tengah-tengah kehidupannya. Hikmat yang dari dunia ini dikatakan tadi memihak. Hikmat dari dunia ini dikatakan tadi munafik. Hikmat dari dunia ini iri hati. Ada sikap hidup yang mementingkan diri sendiri.
Bahkan dikatakan dia berdusta melawan kebenaran. Jadi mulu seulu dope kita setabi maaf kita mau mergabus berbohong, berarti kita masih dihidupi oleh hikmat duniawi. Jadi jangan sering-seringlah kita itu membuat kebohongan maaf. Kadang-kadang handphone ini pun kan bisa mengajari kita berbohong. Kita menjadi orang yang mau membohong. Kebiasaan yang diulang-ulang terus bisa itu menjadi sebuah kebenaran. Ketika ditanya, nggak di dia ho, aku udah di jalan. Banyak orang sering menjawab seperti itu, udah di mana kau? Aku udah di jalan. Padahal dia masih mutar-mutar di sekitar rumahnya itu sambil bersolek atau berhias. Kalau itu sering menjadi habit, kebiasaan, itu bisa kita rasakan seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu hati-hati dengan hal-hal yang kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita berdusta melawan kebenaran, itu berarti kita masih memiliki hikmat duniawi, belum hikmat yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang berhikmat akan melihat sesuatu juga dari sumbernya. Tadi saya katakan juga melihat juga selain itu hasilnya. Saudara-saudara, maaf, jika sesuatu kelihatan hasilnya baik, namun sumbernya tidak baik, tentu pasti kita akan berpikir-pikir kembali untuk menikmati hasilnya. Kalau misalkan saudara-saudara Anda ditawarkan dengan air minuman gitu, dan dikatakan di situ ini bisa diminum, ya. Tetapi ketika Anda tahu maaf sumbernya itu dari air di sebuah kali yang sudah hitam, tapi karena memakai teknologi yang canggih, airnya disuling sehingga bisa diminum. Ketika Anda tahu sumbernya dari situ, jangan-jangan belum tentu Anda mau minum itu. Saudara-saudara, ketika Anda makan di restoran, katakanlah dulu Anda pesan nasi goreng, Anda sudah lapar banget ini, dan nasi goreng yang di piring itu telah diletakkan di meja Anda. Wanginya bukan main. Mengundang rasa lapar kita semakin kuat. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ketika Anda diajak ke dapur melihat tempat proses pembuatan makanan itu, maaf ternyata dapurnya kotor, sampah berserakan di bawah, maaf becek. Lalu Anda melihat ada kecoak, ada tikus yang berkeliaran. Karena tahu Anda nasi goreng itu dimasak di tempat yang seperti itu, bisa saja Anda apa? Tiba-tiba bisa saja apa? Hilang rasa laparmu. Maka kita tidak heran sekarang kan, di tempat-tempat restoran sekarang yang sudah semakin canggih, ada di situ chefnya kan? Kita bisa lihat chefnya itu memasak di situ. Kita bisa lihat bahannya. Bahkan kita lihat di situ chefnya itu bisa menampilkan sebuah atraksi kan? Atari baik sebutir telur itu bijak kan? Ya, sendoknya tiba-tiba bisa jatuh itu telur yang sebutir itu jatuh ke bawah, dia tahan, kita gitu. Bisa terbelah telur itu. Orang-orang pun yang di sekitar situ di meja itu menyaksikan bisa tepuk tangan. Dan dia senang karena dia lihat sendiri bagaimana proses makanan itu. Apakah bersih, apakah sehat. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya katakan, oke lah, kita lihat hasilnya. Tapi jangan lupa lihat juga sumbernya. Dari mana itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, maaf, lalu saudara tiba-tiba, misalkan Anda ditawarkan bagaimana cara cepat menghasilkan uang yang banyak. Lalu ditawarkan cara cepat mendapatkan jodoh. Katanya Sutoyo ini gereja jodoh. Nggak tahu sudah sekian lama di sini, minggu sudah ada yang mulai berjodoh di sini. Hah? Atau masih cari-cari gitu?
Molo hutul do salak dari si borua, ibereng ada ngarang temannya. Pola karotas do isapingna. Berarti boy do masuk. Jangan-jangan lagi kosong ini. Karena aku dengar-dengar ada juga cara-cara seperti itu. Ya. Jadi mulu ngarong itu ani, tapi isapingna ngarong bawah. Tapi belum tentu hal lek nih. Tapi orang bawah yang masuk. Berpikir doi, tu budi mau. Tu bangku nasing mau. Ya mudah-mudahan lah kalau dikatakan gereja Stoyo ini gereja jodoh, apalagi zaman sore. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dapatlah jodohnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda ditawarkan cara mendapatkan promosi pekerjaan, maaf tetapi untuk mendapatkan semua itu Anda harus melakukan tindakan kejahatan. Anda harus melakukan dosa. Apakah Anda akan merasa baik untuk menikmati itu? Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa dunia di sekitar kita ini menawarkan kemudahan. Banyak cara-cara yang tampaknya kelihatan pintar, memudahkan dan mengambil jalan pintas. Dunia di sekitar kita menawarkan itu. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan orang yang memiliki hikmat Tuhan, yang memiliki hikmat yang dari atas, akan melihat sesuatu juga dari sumbernya selain dari hasilnya. Saudara-saudaraku, saya pikir saat Anda tahu sumbernya, kita tahu efek jangka panjangnya. Dan kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita lewat firman Tuhan ini mengatakan, carilah hikmat yang bersumber dari atas, dari Tuhan. Jadi yang pertama, hikmat yang dari atas itu, lihat dulu sumbernya, dari mana sumbernya, itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, orang yang memiliki hikmat Tuhan, orangnya hidupnya takut akan Tuhan. Jadi yang semua biar bagaimana tuh dibata, dan berhikmat siap dibatai. Orang yang memiliki hikmat Tuhan, hikmat yang dari atas, saudara-saudara, dia selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan, sebagai pedoman dan petunjuk di dalam hidupnya, baik suka maupun duka. Orang yang memiliki hikmat yang dari atas, saudara-saudaraku, dia akan menyesuaikan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Hidupnya akan disesuaikan dengan caranya Tuhan. Itulah orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas, hikmat surgawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi dalam firman Tuhan hari ini jelas sumbernya dari Allah, dari atas. Tuhanlah yang memberi hikmat. Tuhanlah yang sumber hikmat. Dan dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan juga, Anda bisa kalau kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajari kita, arongdo habisuhon, arongdo hikmat nasian dibata. Ya, bahkan Anda bisa minta itu kalau Anda kekurangan hikmat. Dalam doamu jangan pernah lupa meminta hikmat dalam setiap hari. Saudara-saudara, jangan salah juga, ternyata hikmat itu juga bisa diusahakan. Hikmat itu bisa diperjuangkan. Kalau kita buka Amsal 2 ayat 4 dikatakan di situ, karena hikmat Tuhan itu diibaratkan seperti perak dan harta yang terpendam. Jadi harta yang terpendam itu Anda harus cari, Anda harus gali lebih dalam sampai Anda menemukan harta yang terpendam itu. Hikmat Tuhan itu juga seperti itu, bisa diusahakan. Bagaimana caranya? Hikmat Tuhan itu bisa Anda miliki, Anda bisa gali lewat pembacaan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, maka kau akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Jadi hikmat itu bisa diberikan Tuhan, tapi bisa juga kita usahakan dengan membaca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan praktekkan dalam hidupmu, maka kau akan memiliki hikmat Tuhan. Itu jelas bagi kita. Saudara-saudaraku,
yang dikasihi Yesus Kristus. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana Pak Pendeta dengan moto hidup? Bagaimana dengan pegangan hidup? Bagaimana dengan filosofi hidup? Bagaimana dengan prinsip-prinsip hidup? Bagaimana Pak Pendeta dengan kepintaran, pengetahuan, skill, keahlian? Apakah itu juga tidak pantas kita miliki? Tidak salah Anda memiliki itu. Itu kita sebutkan dengan kecerdasan intelektual. Bagaimana Anda memiliki itu? Anda belajar, Anda sekolah, Anda kuliah, Anda kursus, Anda latihan, maka Anda akan memiliki kecerdasan. Dan itu juga berguna di tengah-tengah kehidupanmu untuk mencari apa yang perlu dalam hidupmu. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda sudah memiliki kecerdasan intelektual, itu tidak cukup. Anda juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Hikmat rohani itu, hikmat sorgawi yang dari Tuhan itu. Kenapa? Maaf, kalau Anda hanya memiliki kecerdasan intelektual, Anda bisa saja menjadi orang yang sombong. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak lagi rendah hati. Tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang tuanya. Bahkan bisa saja kalau dia sudah merasa pintar. Karena itu perlu apa? Kecerdasan spiritual. Perlu hikmat yang ilahi. Perlu hikmat Tuhan. Supaya saya jangan sombong. Supaya saya tidak tinggi hati. Supaya saya tetap menghormati orang-orang. Menghargai orang-orang di tengah-tengah kehidupan saya. Jadi hikmat Allah itu berfungsi juga mengontrol pengetahuan, kepintaranmu, kesuksesanmu di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat orang yang memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari? Seperti apa saudara-saudara? Orang yang memiliki hikmat Tuhan dalam sikap hidupnya sehari-hari, maka dia akan menunjukkan yang pertama, dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Bisakah Anda? Bisa. Kalau Anda bisa, itu harus praktekkan juga. Berarti Anda memiliki hikmat Tuhan. Saudara-saudaranya, yang berikut, yang kedua adalah hidupnya akan berjalan di jalan yang benar. Hidupnya akan disesuaikan dengan firman Tuhan. Hidupnya akan memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Itu bisa kelihatan juga dengan doanya, dengan ibadahnya. Yang setia terus kepada Tuhan. Hidupnya akan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Hidupnya memiliki perilaku yang baik. Hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Dari situ kita bisa melihat apakah aku sudah memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kupertunjukkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada seorang yang kaya, dia kaya raya sekali. Maaf, dalam cerita ini mungkin sudah pernah kita dengar. Dia sudah tidak punya orang tua. Dia tidak punya saudara, tidak punya kakak, abang atau adik. Hanya dia saja. Dia kaya raya sekali. Lalu ketika dia berulang tahun, dia kumpulkan semua pekerja-pekerjanya. Pekerja-pekerja banyak. Ada satpam, ada tukang kebun, ada tukang masak, koki, ada juga penjaga, hewan-hewan peliharaannya, penjaga ternaknya. Saudara-saudara, dia undang semua para pekerjanya itu untuk makan di rumah yang megah itu. Setelah selesai makan, semua kenyang sambil minum, mendengarkan musik, mereka happy semua. Lalu saudara-saudara, yang kaya raya ini pun berdiri di tengah-tengah rumah yang megah itu. Dia meminta semua
orang-orang yang hadir di situ termasuk para pekerjanya supaya tenang, supaya tentram sebentar. Rupanya di depan si orang kaya ini sudah ada meja, ya, dan di atas meja itu diletakkan ada Alkitab dan ada beberapa lembar uang ratusan dolar. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, si bapak yang kaya raya ini mengatakan, kalian semua para pekerjaku, saya senang Anda bisa makan, Anda bisa happy. Sekarang di pesta ulang tahunku ini, aku mau memberikan sebuah pemberian. Dia katakan, di sini ada Alkitab dan di sini ada hepeng. Sekarang siapa yang mau maju ke depan, mau pilih Alkitab atau pilih hepeng? Saudara-saudara, ternyata satpamlah yang pertama maju ke depan. Dia maju ke depan. Tuanku, saya sebenarnya mau juga pilih Alkitab, tapi saya tidak bisa baca. Aku mau tempat jahat. Alani, hepengom mau buat dah. Uang inilah ku ambil. Ya sudah, kalau kau ambil uang, ambillah. Lalu dia pergi dan duduk kembali di kursinya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, yang berikutnya datanglah tukang kebun. Tukang kebun itu mengatakan, tuanku, istriku lagi sakit. Dan saya butuh uang. Sekarang ini saya butuh uang. Karena itu saya tidak pilih Alkitab. Maaf, saya pilih uang. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketiga, datanglah tukang masak, kokinya. Dia bilang, tuanku, saya sebenarnya suka menceritakan kebenaran. Tapi karena saya koki, saya selalu masak makanan, banyak orang yang pesan, termasuk tuan yang sering pesan, sehingga saya nggak sempat untuk baca Alkitab. Saya sibuk, jadi saya pilih hepeng saja. Ya sudah, kalau pilih ambillah. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, datanglah seorang anak kecil. Ternyata dia ini adalah anak yang masih miskin. Dan dia adalah penjaga ternak dan hewan peliharaan daripada si tuan orang kaya ini. Ketika dia jalan dengan pakaiannya yang kumal, dia maju ke depan. Lalu orang kaya itu mengatakan, hei kamu anak kecil, saya pikir pasti kamu akan pilih uang, karena kau juga perlu makan yang enak, perlu baju baru, dan lihat sepatumu sudah robek. Lalu apa kata si anak kecil itu? Dia bilang, memang dengan uang itu saya bisa makan ayam kalkun, saya bisa makan yang enak, saya bisa beli baju baru, saya bisa makan bersama-sama dengan ayah dan ibu saya, makan enak bersama-sama, saya bisa ganti sepatu yang baru. Itu kata dia. Tetapi tuanku, saya mau pilih Alkitab. Karena sampai sekarang saya tidak punya Alkitab sendiri. Saya mau punya Alkitab sendiri. Dan perlu tuanku ketahui, bahwa ibuku mengajarkan bahwa firman Tuhan itu jauh lebih berharga dari emas permata apapun. Firman Tuhan itu jauh lebih manis dari madu apa sekalipun. Karena itu dia pun pilih Alkitab itu. Lalu Tuhan itu mengatakan, kamu maju ke depan. Nah, pegang Alkitab ini. Saudara-saudara, lalu si tuan orang kaya itu mengatakan, buka Alkitabnya. Lalu dibuka Alkitabnya. Ternyata di amplop yang pertama itu ada banyak uang, bahkan 10 kali lipat dari uang yang di meja itu. Lalu saudara-saudaraku, ternyata ada lagi satu lagi amplop. Ternyata di situ ada tulisan, ayo baca, kata si tuan orang kaya itu. Siapa
yang memilih Alkitab, maka hartaku akan jatuh kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi ketika dia pilih Alkitab, dia dapat uang, dia dapat harta, dia dapat kekayaan. Ketika dia mendahulukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya sebagai sesuatu yang sangat berharga, sangat manis, lebih dari manis apapun. Karena memang saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita simak firman Tuhan tadi ini, hikmat dari Tuhan itu sumbernya dari Tuhan dan juga firman-Nya. Karena itu bicara hikmat Tuhan itu tidak bisa lepas dari firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, jadikan firman Tuhan itu sesuatu yang berharga. Utamakan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan itu boleh memperkuat iman kami. Bahwa kami juga harus memiliki hikmat yang dari surgawi, hikmat yang dari Tuhan sebagai pengontrol atas apa yang kami capai. Apakah pekerjaan, sekolah yang tinggi, kedudukan, pendidikan yang baik, supaya itu tidak membuat kami menjadi orang-orang yang tinggi hati. Jauhlah kami dari kesombongan. Tapi bagaimana kami juga bisa menghormati dan selalu takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan, mintalah hikmat apabila kami kekurangan hikmat. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar itu menjadi pegangan dan petunjuk di dalam hidup kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, di sekeliling kami ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa hasilnya bagus, tapi ternyata sumbernya bukan yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Agar hidup kami selalu berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang benar. Hidup kami bisa menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Biarlah Tuhan selalu ingatkan itu di dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang selalu memedomani firman Tuhan sebagai harta yang mahal juga di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau kami mengatakan bahwa kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka otomatis juga kami harus mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung. Berkati mereka semua Tuhan di tengah-tengah kehidupan, pekerjaan, kuliah. Dan apabila juga ada yang mencari jodoh, kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Selain Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, berikan juga mereka takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh memakai waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan kesempatan, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah apa yang menjadi impian, harapan, dan cita-cita daripada anak-anak kami semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan, ketika mereka mencari pasangan, tuntun mereka Tuhan, pertemukan mereka Tuhan dengan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam rasa hormat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jugalah Tuhan para orang tua, berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, murah rezeki. Berikan mereka Tuhan
kemauan untuk tetap menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan juga di dalam iman mereka, agar mereka menjadi contoh yang baik dan patut ditiru, sehingga anak-anak dan orang tua boleh hidup harmonis, hidup sehati sepikir, memuji memuliakan nama Tuhan, menerima berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan dan jamalah, sembuhkanlah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka dirawat Tuhan. Apabila ada yang terpapar COVID, siapapun mereka Tuhan, apakah anak kami, keluarga kami, saudara kami, orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka dirawat Tuhan, apakah juga di rumah sakit dirawat, atau juga isolasi mandiri, orang-orang yang berpenyakit menahun juga di rumah Tuhan, apapun jenis penyakit mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, menjamah, menyembuhkan, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi medis, bagi kami itu bisa saja berat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan bertindak, semuanya bisa saja terjadi. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Tambahkan kesabaran agar mereka boleh kuat dan tekun selalu di dalam Tuhan. Tambahkan kesetiaan dan kasih mereka kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu dalam hidup mereka, maka Tuhan pun campur tangan melakukan keajaiban di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang lemah, yang berbeban berat. Apakah karena beban ekonomi Tuhan? Karena pergumulan daripada sikap dan perilaku di tengah-tengah keluarga. Siapapun mereka Tuhan yang menghadapi itu Tuhan, tolong Tuhan, topang, kuatkan, hiburkan mereka Tuhan, mampukan mereka melewati itu di dalam pertolongan dan kuat kuasa yang dari Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kemenangan, kesabaran, dan juga rasa syukur selalu di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka setia, maka disitulah tangan Tuhan akan bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan keteguhan iman. Jauhkan mereka dari kebimbangan jemaat-jemaat Tuhan yang selalu memohon, yang selalu meminta apapun yang mereka rindukan, tapi sampai saat ini belum juga dijawab. Oh Tuhan, jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan dan keraguan dan putus asa, tapi tambahkan Tuhan semangat mereka, tambahkan pengharapan mereka Tuhan. Kiranya Engkau segera Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dengan kemurahan hati-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan, menjawab kerinduan mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah Tuhan bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan dari COVID ini Tuhan. Pulihkan juga ekonomi bangsa kami Tuhan. Kalaupun kami mendengar Tuhan semakin banyak yang terpapar COVID Tuhan, ajari kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan supaya jangan anggap remeh, anggap enteng. Tapi kami tetap menghidupi disiplin terhadap protokol kesehatan. Tapi kami juga mohon, jauhkan kami Tuhan, tambahkan imunitas di dalam tubuh kami, kasihanilah kami, tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Surga
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Maaf bagi yang masih berdoa. Kami semua yang melayani di ibadah pukul 18 menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu, salam sehat, Horas.